Kadang hidup itu aneh ya. Kita sering banget menemukan kenyamanan di tempat atau hal yang paling tidak terduga. Kamu mungkin pernah merasa aman banget waktu meluk bantal kesayangan setelah seharian bad mood. Atau mungkin teman-temanmu yang hobi banget ngegame sampai lupa dunia. Bagi mereka, keyboard dan monitor itu mungkin udah kayak rumah kedua. Tapi, pernahkah kamu bayangin seekor monyet liar, bukan monyet peliharaan yang udah terbiasa sama manusia, menemukan rasa aman, perlindungan, dan bahkan ibu pengganti dalam sebuah boneka? Bukan boneka hewan liar biasa loh, tapi boneka orangutan berukuran besar dari IKEA. Gila kan? Ini bukan cuma kisah lucu atau gemesin biasa. Ini adalah cerita mendalam tentang naluri bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, dan betapa kompleksnya dunia emosi seekor primata yang bisa bikin kita semua berpikir, baru tahu tuh. Kisah ini tentang monyet Punch, seekor bayi kera Jepang atau Japanese macaque jantan yang lahir di kebun binatang Ichikawa, prefektur Chiba, Jepang, pada Juli tahun lalu. Kelahiran Punch seharusnya jadi momen kebahagiaan, tapi sayangnya takdir berkata lain. Induknya, yang baru pertama kali melahirkan, menolak dan tidak merawatnya. Bayangin, baru lahir, udah langsung ditolak sama orang yang seharusnya jadi pelindung utamanya. Mirip banget sama perasaan anak kecil yang tiba-tiba ditinggal sendirian di tengah keramaian. Pasti bingung, takut, dan kesepian banget, kan? Apalagi, Punch lahir di musim panas yang terik, kondisi lingkungan yang bisa memicu stres tinggi pada induknya. Para penjaga kebun binatang melihat Punch yang terus gelisah dan kesepian. Mereka mencoba berbagai cara, dikasih handuk yang digulung, boneka hewan lain, sampai akhirnya mereka memutuskan memberi Punch sebuah boneka orangutan berbulu coklat dari IKEA. Dan ajaibnya, boneka itu bukan cuma sekadar mainan. Bagi Punch, boneka itu jadi segalanya. Ia memeluknya erat-erat, membawanya kemanapun ia pergi, seolah-olah boneka itu adalah sosok ibunya. Ia bahkan meminala boneka itu ora mama. Ini bukan cuma memeluk, tapi benar-benar mencari perlindungan dan kehangatan dari boneka tersebut. Bagi Punch, boneka itu jadi segalanya. Ia memeluknya erat-erat, membawanya kemanapun ia pergi, seolah-olah boneka itu adalah sosok ibunya. Ia bahkan memberi nama boneka itu Ora Mama. Ini bukan cuma memeluk, tapi benar-benar mencari perlindungan dan kehangatan dari boneka tersebut. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Kenapa? Kenapa seekor monyet, makhluk liar yang seharusnya terbiasa dengan alam, malah terpikat pada benda mati buatan manusia seperti boneka? Jawabannya sebenarnya nggak jauh beda sama kita, manusia. Kita semua punya kebutuhan dasar akan rasa aman, kenyamanan, dan keterikatan, apalagi saat masih bayi. Coba deh ingat, kenapa anak-anak kecil punya selimut atau boneka kesayangan yang nggak bisa lepas dari mereka? Itu namanya objek transisional, benda yang membantu mereka merasa aman dan nyaman saat terpisah dari orang tuanya. Nah, dalam kasus Punch, boneka Ora Mama ini berfungsi persis seperti itu. Ia menjadi figur pengganti ibu yang tidak ia dapatkan. Secara psikologi primata, ini sangat masuk akal. Monyet itu hewan sosial. Mereka sangat membutuhkan sentuhan, pelukan, dan kehangatan dari induk atau anggota kelompoknya, terutama di masa-masa awal kehidupannya. Tanpa itu, bayi monyet bisa mengalami stres berat dan gangguan pertumbuhan. Studi primatologi memang seringkali memberikan wawasan penting tentang asal-usul perilaku manusia, karena banyak kesamaan yang kita miliki dengan primata, seperti hidup berkelompok sosial dan menunjukkan kasih sayang. Kisah Punch ini juga mengingatkan kita pada eksperimen terkenal yang dilakukan psikolog Amerika, Harry Harlow, di tahun 1950-an. Harlow memisahkan bayi monyet rhesus dari induknya dan memberikan 2 induk pengganti. Satu terbuat dari kawat yang menyediakan susu, satu lagi terbuat dari kain lembut tanpa susu. Tebak yang mana yang dipilih bayi monyet untuk dipeluk dan dicari kenyamanan? Tentu saja yang dari kain lembut, meskipun susu ada di induk kawat. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan kenyamanan fisik dan kasih sayang itu jauh lebih mendasar daripada sekedar makanan. Boneka Ora Mama bagi Punch adalah induk kain itu, sumber kehangatan dan rasa aman yang sangat ia dambakan. Kita bisa juga melihatnya dari sisi trauma. Punch ditolak induknya sejak lahir dan bahkan dikucilkan oleh monyet-monyet dewasa lain. Video yang beredar menunjukkan Punch didorong-dorong dan dijauhi saat mencoba berbaur dengan kawanannya. Ini seperti anak baru di sekolah yang dibuli dan tidak punya teman. Pasti akan mencari tempat perlindungan kan?
Boneka itu menjadi sandaran keamanan Punch di lingkungan yang asing dan penuh tekanan. Hewan liar juga bisa mengalami stres loh, apalagi jika tidak bisa melakukan perilaku alaminya atau mengalami perubahan lingkungan yang drastis. Kondisi seperti ini bisa memicu perilaku aneh dan pencarian kenyamanan yang tidak biasa. Lalu, bagaimana Punch bisa begitu melekat pada boneka itu? Penjaga kebun binatang telah mencoba berbagai alternatif, termasuk menggulung handuk dengan ketebalan berbeda agar ia bisa berpegangan. Namun, boneka orang utan IKEA itu ternyata yang paling efektif. Ukurannya yang besar, bulunya yang lembut, mungkin menyerupai sosok induk primata yang sebenarnya. Sejak saat itu, ikatan Punch dengan Ora Mama sangat kuat. Ia memeluknya, bahkan menyanyikan ciri khasnya, seperti sedang bersama sang ibu. Tingkah lakunya yang menempel erat pada boneka ini secara konsisten diamati oleh para penjaga. Sejarahnya, apakah ini fenomena baru? Ternyata tidak juga. Ada banyak kasus hewan liar yang menunjukkan interaksi tak terduga dengan benda mati atau bahkan spesies lain. Kita pernah mendengar kisah kucing yang menyusui anak anjing, atau bahkan manusia yang menjalin persahabatan dengan hewan buas. Ini menunjukkan bahwa batas antara liar dan jinak itu kadang kabur, dan makhluk hidup memiliki kemampuan adaptasi dan kebutuhan emosional yang jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Konsep tentang objek pengganti atau surrogate objects juga sering terlihat pada hewan yatim piatu yang dirawat manusia. Mereka akan mencari sesuatu untuk dipeluk, digendong, atau di dekatnya untuk meniru kehangatan dan keamanan yang seharusnya diberikan oleh induk mereka. Dampaknya, kisah Punch ini langsung viral abis di media sosial. Video-videonya yang mengharukan tersebar luas dan menarik simpati banyak orang. Boneka orang utan IKEA yang sama dengan milik Punch, yang disebut Jungle Skog, bahkan sampai ludes terjual di berbagai negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, karena diserbu pembeli yang terharu. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik kisah emosional semacam ini. Tapi lebih dari sekadar tren, kisah Punch ini memicu diskusi luas tentang kesejahteraan satwa, teori keterikatan, hingga etika penelitian primata. Orang-orang jadi lebih sadar bahwa hewan juga punya perasaan, kebutuhan emosional, dan bisa mengalami trauma. Ini penting banget untuk meningkatkan empati kita terhadap satwa liar, terutama di tengah isu-isu seperti deforestasi dan perburuan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Kisah Punch adalah pengingat bahwa kita, manusia, punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan memahami makhluk hidup lain di bumi ini. Kadang, dari kisah seekor monyet dan boneka, kita bisa belajar banyak hal tentang arti kasih sayang, ketahanan, dan pentingnya menemukan kenyamanan, dimanapun itu.